Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Prabowo dengan NIM 230101111301125. Saya merupakan anggota dari kelompok 3 Statistika kelas Peternakan B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka video yang berisikan materi tentang pendugaan parameter dengan sampel besar dan pendugaan parameter dengan sampel kecil. Nah, materi tersebut akan disampaikan oleh anggota kelompok kami, yaitu kelompok 3 statistika. Silahkan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agnarto dengan NIM akhir 141. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendugaan interval. Pendugaan interval merupakan suatu dugaan pada parameter berdasarkan suatu interval. Dalam menentukan nilai interval untuk selisih rata-rata biasanya digunakan metode tradisional. Rumus yang digunakan dalam metode tersebut memerlukan asumsi bahwa kedua sampel adalah random dan berdistribusi normal. Menurut pendapat Dananjaya 2017, apabila dalam pengambilan kedua sampel tersebut random dan berdistribusi normal, maka sebenarnya kita dapat dengan mudah membuat interval selisih rata-ratanya. Sedangkan menurut Surjan dari 2017, dalam menentukan interval yang dicari dengan menggunakan metode tradisional untuk selisih rata-rata pada sampel berdistribusi simetris dan varian populasi tidak diketahui. Pada penggunaan statistik biasanya menggunakan rumus X bar 1 dikurang X bar 2 ditambah Z setengah akar X pangkat 12 N1 tambah S2 kuadrat per N2 untuk jumlah sampel besar, dan X bar 1 dikurang X bar 2 kurang lebih TA per 2 akar S kuadrat 12 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2 untuk jumlah sampel kecil X1, X2, dan S1, S2. Masing-masing menyatakan rata-rata sampel dan deviasi standar sampel angka 1 dan 2. Masing-masing menyatakan sampel kelompok 1 dan 2, ZA per 2 dan TA per 2. Menyatakan nilai dari distribusi Z dan T dengan derajat bebas N1 ditambah N2 dikurang 2, di mana N1 adalah jumlah sampel dan N2 adalah jumlah sampel 2. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Zulfikar Fani Jakian dengan NIM akhir 146. Di sini saya akan menjelaskan materi pendugaan parameter dengan sampel besar. Nah, ini pendugaan parameter dengan sampel besar itu pernyataan mengenai parameter populasi yang diketahui berdasarkan sampel yang diambil. Pendugaan parameter adalah bagian dari statistik inferensi yang merupakan suatu cara untuk memprediksi karakteristik dari suatu populasi berdasarkan sampel yang diambil. Pendugaan parameter juga disebut sebagai sebar nilai yang menjelaskan ciri dari satu populasi. Pada pendugaan parameter besar, maka jumlah sampel N harus lebih dari 30 dengan populasi yang dianggap tidak terkira. Rumus pendugaan parameter dengan sampel besar itu Z sama dengan X bar dikurangi nu per sigma per akar N. Jika standar deviasi diketahui, maka rumusnya itu menjadi X bar kurangi ZA per 2 dikali sigma per akar N kurang dari nu kurang dari X bar ditambah ZA per N dikali sigma per N. Tetapi apabila standar deviasi itu belum diketahui, digunakan rumus standar deviasi sampel sehingga pendugaan interval menjadi X bar dikurangi ZA per 2 dikali S. S ini itu sampel ya, per akar N kurang dari nu kurang dari X plus Z ditambah Z A per 2 dikali S satu sampel per N akar N. Untuk contoh soalnya, nah nih
Contoh soal sampel pendudukan parameter sampel besar itu seperti contohnya dilakukan penelitian terhadap mahasiswa jurusan manajemen FE UIEU untuk mengetahui rata-rata uang saku mereka dalam 1 minggu. Untuk itu diambil 100 sampel mahasiswa. Dari ke 100 mahasiswa tersebut diketahui bahwa rata-rata uang saku 1 bulan adalah 500.000 dengan standar deviasi 100.000 dengan interval keyakinan 95%. Buatlah pendudukan interval rata-rata uang saku mahasiswa jurusan manajemen secara keseluruhan. Jawabannya itu diketahui N sama dengan 100, X-barnya itu 500, dan sigmanya 100, Z A per 2 sama dengan 0,025 atau 1,96. Maka rumusnya itu X bar kurangi Z A per 2 dikali sigma per akar N kurang dari nu kurang dari X bar plus Z tambah jam Z A per 2 dikali sigma per akar N. X nya tadi kita masukkan, X nya tadi X barnya 500 dikurangi Z nya kan 1,96 dan sigmanya itu 100, berarti masukkan 100 per akar N nya sama seperti tadi ya, seperti ini berarti 100 kurang dari nu kurang dari X barnya 500 ditambah Z nya tadi 1,96 kali sigmanya 100 per akar 100, jadi hasilnya 480,4 kurang dari nu kurang dari 5 19,6. Dengan tingkat keyakinan 95% interval rata-rata uang saku mahasiswa jurusan manajemen adalah 480 400 sampai dengan 519 600 per bulan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bintang Diega Fernanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendugaan parameter nu bila sigma diketahui dan populasi tidak terbatas. Menurut Heri Sunario, bila diambil sampel berukuran cukup besar secara berulang, maka distribusi sampel rata-rata akan mempunyai standar deviasi yang nilainya sigma X bar dengan sigma X bar sama dengan sigma X per akar N, sehingga rumusnya adalah P X bar min Z kali alpha per 2 dikali sigma X bar lebih kecil daripada nu lebih kecil daripada X bar plus Z kali alpha per 2 kali sigma X bar sama dengan 1 min alpha. Lalu contoh soalnya, diadakan suatu penelitian untuk mengetahui besarnya pengeluaran per bulan para mahasiswa UPN. Guna keperluan di atas, suatu sampel random yang terdiri dari 100 mahasiswa telah dipilih guna diinterview dari populasi yang dianggap tidak terhingga dan terdiri dari semua mahasiswa UPN. Dari hasil interview di atas, diketahui bahwa rata-rata pengeluaran per bulannya adalah Rp800.000. Jika dianggap deviasi standar dari pengeluaran semua mahasiswa kurang lebih konstan dan sebesar Rp120.000, maka buatlah interval keyakinan sebesar 95% guna menduga rata-rata pengeluaran para mahasiswa per bulannya. Lalu jawabannya, diketahui N sama dengan 100, X bar sama dengan 800.000, sigma sama dengan 120.000, 1 min alpha sama dengan 95, alfanya ada 0,5, lalu Z kali alpha per 2 sama dengan Z kali 0,025 sama dengan 1,96, sehingga sigma X barnya sama dengan sigma X bar per akar N sama dengan 120.000 per akar 100 sama dengan 1.200. Lalu P nya yaitu 800.000 dikurangi 1,96 dikali 12.000 lebih kecil daripada nu lebih kecil daripada 800.000 ditambah 1,96 dikali 12.000 sama dengan 0,95. Lalu P 776.480 lebih kecil daripada nu lebih kecil daripada 823.530 sama dengan 0,95. Jadi rata-rata pengeluaran para mahasiswa per bulan berkisar Rp776.480
hingga Rp823.520. Berikut ini adalah kurvanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naili Maftuh Hafizadah dengan NIM belakang 098. Saya akan menjelaskan tentang pendugaan parameter dengan sampel kecil. Pendugaan parameter dengan sampel kecil yaitu metode yang digunakan untuk menduga parameter populasi dan selang kepercayaan suatu sampel kecil dari populasi yang distribusinya tidak diketahui. Pendugaan parameter sampel kecil memiliki ukuran sampel kurang dari 30 atau N kurang dari 30. Pada pendugaan parameter sampel kecil dilakukan dengan menggunakan distribusi T dan standar deviasi yang ditulis dengan T sama dengan X bar dikurangi mu per S per akar dari N. Contoh soal dari pendugaan parameter sampel kecil yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan pada 20 unit sampel ban mobil ternyata 6 unit diantaranya tidak memenuhi standar kualitas. Buatlah pendugaan interval proporsi ban mobil yang tidak memenuhi standar kualitas dengan tingkat kepercayaan 95%. Pembahasannya yaitu diketahui N sama dengan 20, X sama dengan 6, 1 men alpha sama dengan 95%, atau 0,95, alfa sama dengan 5% atau 0,05. Kemudian T alfa per 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 dan N-1 sama dengan 20 kurangi 1 sama dengan 19. Berdasarkan tabel T sama dengan 2,093. Selanjutnya P sama dengan X per N sama dengan 6 per 20, hasilnya adalah 0,3. Soal tersebut dikerjakan dengan rumus bagi berikut. P lebih dari P min T alfa per 2 dikali dengan akar P kali 1 min P per N, dan P kurang dari P plus T alfa per 2 dikali dengan akar P kali 1 min P per N. Berdasarkan yang diketahui dimasukkan ke dalam rumus akan menjadi P lebih dari 0,3 dikurangi dengan 2,093 dikali dengan akar 0,3 dikali 1 min 0,3 per 20 dan P kurang dari 0,3 plus 2,093 dikali dengan akar 0,3 kali 1 min 0,3 per 20. Hasilnya adalah P lebih dari 0,086 dan kurang dari 0,514 atau P lebih dari 86% atau kurang dari 51,4%. Jadi pendugaan proporsi ban mobil yang tidak memenuhi standar kualitas berkisar antara 86% sampai 51,4%. Pendugaan parameter mu dengan tidak diketahui dan popularitas tak terbatas. Menurut pendapat dari Santoso, 2019 dalam melakukan pendugaan terhadap rata-rata min populasi dengan menggunakan data yang diperoleh dari sampel, terdapat beberapa hal yang terlebih dahulu harus diperhatikan, yaitu ukuran sampel apakah besar, N lebih besar dari 20 atau kecil kurang dari 30. Kedua, informasi tentang distribusi populasinya, apakah distribusi itu normal atau tidak. Yang ketiga, standar deviasi populasinya itu diketahui atau tidak. Dan yang keempat, pemilihan jenis distribusi menjadi dasar penaksiran. Contoh soalnya, dari 36 mahasiswa semester 2, diketahui bahwa rata-rata IPK-nya 2,6 dengan simpangan baku 0,3. Pertanyaannya, buat selang kepercayaan 95% untuk rata-rata IPK seluruh mahasiswa tingkat 2. Selang kepercayaannya 95%. Jadi, alfa sama dengan 5% menjadi alfa per 2 sama dengan 25%, itu dikurangi Z 2,5% sama dengan Z 0,25 sama dengan 1,96. Jadi 1,96 itu angka baku dari Z 0,025. X bar 2,6, S 0,3. Jadi tinggal dimasukkan 2,6 dikurangi 1,96 dikali 0,3 per akar 36 kurang dari mu kurang dari 2,6 ditambah 1,9 dikali 0,3 per akar 36. Jadi 2,6 dikurangi 0,098 dikurangi mu dikurangi 2,6 plus 0,098.
2,502 kurang dari mu kurang dari 2698 atau 2,5 kurang dari mu kurang dari 2,7 itu pembulatannya. Perkenalkan, nama saya Lintang Ayu Fitria. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendugaan parameter dengan sampel kecil yang pendugaan parameter mu1 min mu2 di mana sigma dan sigma 2 tidak diketahui. Rumusnya yaitu P sama dengan X bar 1 min X bar 2 dikurangi T alpha per 2 kali SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2 kurang dari mu1 dikurangi mu2 kurang dari X bar 1 min X bar 2 ditambah T alpha per 2 kali SP akar 1 per N1 plus 1 per N2. X bar 1 dan X bar 2 masing-masing menyatakan rata-rata sampel. Angka 1 dan 2 menyatakan sampel kelompok 1 dan 2. T alpha per 2 menyatakan nilai dari distribusi T dengan derajat bebas N1 plus N2 dikurangi 2, di mana N1 adalah jumlah sampel 1 dan N2 jumlah sampel 2. SP merupakan nilai duga SD gabungan, yaitu SP sama dengan akar dari N1 min 1 kali S1 pangkat 2 ditambah N2 min 1 dikali S2 pangkat 2 dibagi N1 plus N2 min 2. Yang selanjutnya adalah rumus berikut digunakan untuk SD1 sama dengan SD2, yaitu SP sama dengan akar dari sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat per N1 ditambah sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 kuadrat per N2 dibagi N1 min 1 ditambah N2 min 1. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan memberikan contoh soalnya, yaitu 2 buah sampel acak diambil dari 2 populasi yang berbeda, yaitu populasi ayam kampung dan populasi ayam broiler. Dari populasi ayam kampung diambil N1 sama dengan 4 ekor, sedangkan populasi ayam broiler yaitu N2 sama dengan 3 ekor. Kedua sampel tersebut diukur bobot badannya. Hasil pengukurannya yaitu ayam kampung bobotnya yaitu 1,5 kg, 1,65 kg, 1,45 kg, dan 1,6 kg. Sedangkan ayam broiler yaitu 1,55 kg, 1,6 kg, dan 1,7 kg. Yang ditanyakan yaitu interval keyakinannya. Di sini sudah diketahui N1 sama dengan 4, N2 sama dengan 3, X bar 1 sama dengan 1,55, X bar 2 sama dengan 1,62, dan alpha sama dengan 1 min 0,9. Interval keyakinannya yaitu SP sama dengan sigma X1 pangkat 2 min sigma X1 pangkat 2 per N1 plus sigma X2 pangkat 2 min sigma X2 pangkat 2 per N2 dibagi N1 min N2 plus N2 min N1. SP yaitu akar dari 9,63 min 6,2 pangkat 2 per 4 ditambah 7,85 kali 4 dikurang, dikurang 4,85 per 3 pangkat 2 dibagi 4 min 1 ditambah 3 min 1. Dan selanjutnya SP sama dengan akar dari 9,63 dikurangi 9,61 ditambah 7,85 dikurangi 7,84 dibagi 3 plus 2. Selanjutnya akar dari 0,02 ditambah 0,01 per 5 yang akan menjadi 0,03 per 5 diakarkan, yaitu akar dari 0,006, yaitu SP-nya menjadi 0,077. X bar 2 dikurangi T alpha per 2 kali SP kali akar 1 per N1 plus 1 per N2 kurang dari mu1 min mu2 kurang dari X bar 1 min X bar 2 ditambah T alpha per 2 kali SP kali akar 1 per N1 plus 1 per N2, yaitu P sama dengan 0,07 dikurangi 2,262 dikali SP tadi yaitu 0,077 dikali akar dari 1/4 plus 1/3 kurang dari mu1 min mu2 kurang dari 0,07 ditambah 2,262 dikali 0,077 dikali akar dari 1/4 plus 1/3.
P sama dengan 0,07 dikurangi 0,174 dikali 0,22 kurang dari mu1 min mu2 kurang dari 0,07 ditambah 0,174 kali 0,22 dan P sama dengan 0,07 dikurangi 0,038 kurang dari mu1 min mu2 kurang dari 0,07 ditambah 0,038 sama dengan 0,95. P sama dengan 0,032 kurang dari mu1 min mu2 kurang dari 0,108 sama dengan 0,95. Jadi dapat disimpulkan bahwa interval keyakinannya adalah 0,032 sampai 0,108. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.